pertama yang ingin sampaikan salam daripada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Mamidah Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihim dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau semalam jam 8 SMS ke tiang bahwa tidak bisa kami hadir karena rapat jam yang sama juga di Anjani, mungkin rapat LAS. LAS artinya Lembaga Aset, LAS NW, Lembaga Aset Nahdlatul Ulama. Karena aset-aset ini mau ditertibkan, sehingga yang rapat, pimpin rapat mungkin langsung adalah Raden Tuan Guru Bajang di Anjani, dihadiri oleh PW, dihadiri oleh LAS, Lembaga Aset, ketuanya Tuan Guru Khairi, dihadiri juga oleh Lebah, ya, Lebah Lembaga Bantuan Hukum, karena ini menyangkut hukum, beliau harus hadir. Akhirnya sendirianlah yang datang ke sini dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, mesak kami jobaya nangan gitu. Akhirnya dia ngajak Tuan Guru Abdul Hafiz di Sebalon, ayo Tuan Guru kirim saya bilang. Akhirnya alhamdulillah syukur beliau tidak punya pengajian. Saya ajak juga ketua pemuda daerah, pimpinan pemuda daerah Lombok Timur Ustadz Abdul Qadir Jaidan, ayo pemuda dampingi saya karena medannya kita lewati sekarang terjal. Akhirnya beliau juga ikut ganti mobil R3, nggak bisa naik Sembalun nanti. Akhirnya kita ganti dengan pakai Innova punyanya Pak Ketua Pemuda. Nah, ini jadi beliau tidak bisa hadir. Sebenarnya pengurus wilayah akan hadir karena jauh hari tiang matur, tiang lapor kepada beliau. Rasa Guru kami dibayang ini karena sudah beberapa hari tiang sudah marah ke beliau ini, ke Pak Dewan, bahwa beliau berdiskusi lah tentang organisasi dengan perjuangan dengan beliau. Akhirnya saya tawarkan, beliau sanggup begitu. Akhirnya itu saya sampaikan ke beliau, bagus silahkan. Dan pertimbangan COVID juga, karena sampai saat ini di KLU kok belum saya lihat ada sosialisasi tentang SK Kemenkumham. Kan begitu, baik ke pejabatnya. Kalau di Lombok Timur, di Lombok Tengah juga belum, Lombok Barat, Mataram sudah semua. Karena belum maklumi situasi kondisi organisasi kita di hari-hari sebelumnya, ya penuh dengan keributan, penuh dengan permasalahan, penuh dengan perkara, masalah langit. Atas dasar itulah kami usulkan kepada pengurus wilayah dan kami disetujui. Tapi cabang yang bisa kami ajak hanya cabang Slim Selang saya bilang. Slim Selang Bayan dengan Kayangan. Beliau nanti konfirmasi semalam bertanya, sudah dibaca sama Pak Dewan SMS-nya. Ya, kenapa itu tidak diajak Gangga? Kenapa dan diajak juga Tanjung? Kenapa juga ada cabang-cabang itu? Yang bilang jauh itu kenal, memimpin kan gampang jawabannya kan? Tapi kenal, tak yang kenal dengan cabang Tanjung, tak yang kenal dengan cabang apalagi itu yang lain-lain lah. Yang kenal hanya cabang Slim Selang. Soal arah unik barangnya, mesak menuaran DNW, soal Slim Selang. Tahu barang terjaga. Dan yang terkenal itu cabang Bayan, dikenal cabang Bayan dari dulu Bayan ini ya. Dan yang kedua yang dia kenal yaitu Ustadz Agus itu, ya saya kenal. Akhirnya itulah saya ajak karena newa itu utama yang adalah ya itulah semangat, itulah keinginan biar Nahdlatul Ulama ini baik Lombok Timur maupun Lombok Barat bahkan se-Indonesia, biar kita sama-sama bergerak memajukan organisasi Nahdlatul Ulama. Itu keinginan kami. Kami iring umuna, kami iring kesaihuna ke luar daerah. Tujuan kami saya itu jamaah pengajian yang saya cintai. Tidak ada niat tujuan yang lain. Bukan yang sebagai pengurus daerah di Lombok Timur seperti yang punya tanggung jawab hanya di daerah Lombok Timur saja, tidak. Hadirkan pianangan selaku. Ingin kita maju bersama, ingin kita menjaga Nahdlatul Ulama Bapak Maulana Syekh. Akhirnya tiang jawab bagaimana? Insya Allah menyusul, yang bilang ya. Salah menyusul kalau cabang-cabang yang lain. Oh bagus, tak bilang gitu.
Akhirnya kali beliau sampaikan pesan dulu. Tian baca pesan dulu nanti. Ada sandaknya. Pemain sulap teman-teman. Kita dulu jangan ini dia apa pesan beliau ini. Ya, ada pesan dari Syekhuna, ada pesan dari pengurus wilayah ini. Belum dari dia berarti ini pengajiannya belum ini. Yang sampaikan SMS dulu. Nah, ini dia. Pesan pengurus wilayah Pintu Makkah. Pertama, untuk memperkuat diri dengan apa yang diinginkan oleh Umuna dan Syekhuna. Nah, itulah pertama dulu. Jadi pesan dari pengurus wilayah ini seperti ini. Sebenarnya mudah-mudahan beliau nanti bisa hadir. Syekhuna juga insya Allah kita usahakan bisa hadir. Bila perlu itu juga kita hadirkan di sini. Insya Allah ke depan lah. Ya asalkan kalau ada syekh datang, insya Allah kita upayakan, kita usahakan. Ulama-ulama dari Mekah pun harus hadir di Ponpes Manbaul Bayan ini. Dan begitu, insya Allah. Nanti kita ingatkan nanti Pak Dewan ya. Lagu berugak miring belian sekali lamun syekh datang. Pasti terkasak si berugak di rangga. Maksudnya itu kan besar ya. Yang kedua jedingnya begitu dia milih jeding dalam menara syekh. Karena syekh itu datang yang paling utama prioritas siapa saja lah. Yang kita prioritaskan kan menek kan susah. Namun benar kita tahu di dalam mobil baru nangit. Jadi kalau menek tak bisa dalam mobil kan. Nah itu kalau logo-logo ini dikunjungi oleh para ulama Mekah itulah yang beliau paling prioritaskan adalah ya kamar mandinya, bila perlu AC-nya kalau beliau, karena maklum badannya ini lebih besar dari badannya Ustadz Umar, jadi panas diri, jadi susah lah. Yang pernah menjadi supir mobil, masya Allah, penang tiang si AC itu full kotoran AC, masih berampet menit. Susah ini jadi supir minangan dia. Milih pesan mobil khusus, mobil pleasure ya pesanan. Ya, jadi kayak bagaimana? Jadi harus mobil-mobil yang mewah-mewah dulu ya. Dan kalau bisa nanti Pak Dewan sohan mobil seperti ini. Ya, kocek mobil yanti semua besar itu. Tak muat besar itu. Mobil apa? Mobil Pak Dewan yes, mobil beliau. Jadi tak muat besar di sana. Jadi kok masa beli di sini? Apa gara-garanya? Dan yang agak luas cabinnya di depan. Tapi selama ini para masyayikh itu, ulama-ulama itu nyamannya dengan Innova, paling nyaman para ulama-ulama ini. Karena kalau kita pakai Fortuner di atasnya itu kenapa dulu beliau kalau pinjam apa namanya? Itu dia, itu agak sempit dia kalau menggunakan cabinnya agak begitu luas. Kalau Innova itu beliau agak bisa istirahat. Di sini juga agak tinggi begitu dia. Ini sekedar informasi. Ya. Jadi nanti kalau mau masyayikh datang se KNU, jadi koordinatornya Pak Dewan kan enggak Dewan soalnya juga kan. Belakang selatan. Beliau menjadi Dewan. Alhamdulillah banyak di daerah-daerah lain itu ya kita NW di daerah-daerah lain maju karena karena politik juga. Kayak di Sulawesi Tenggara maju di sana kita yang menguasai PKS di sana itu. Karena situasi kondisi di sana. Selalu kalau politik nyimpang di sana, cuma dia maju. Nah itu di sana ya. Jadi di sini juga maju ya karena begitu dia. Nah jadi itu sedang digodok di takaran pengurus besar Nahdlatul Ulama. Gimana ini dewan-dewan kita akan banyak dari yang tidak sejalan dengan organisasi. Tapi dia yang bisa memajukan organisasi. Ada yang setuju, ada yang masih belum setuju, masih voting itu. Ya kalau kami setuju aja, yang penting NW jaya kan begitu. Ada yang setuju, ada yang tidak. Seperti di sini di KLU, beliau memang dari Nasdem tapi maju bukan seperti ini. Untuk apa kita ucapan dalam NW lagu pegawean jadi NW kan begitu. Ucapannya masya Allah mesak NW kata. Lagu pengawian dia ada mulai sekir. Tinggal di madrasah yang pompes yang sendiri agam.
Adik-adik mahat, Masya Allah, sekedar-kedar samina wa ta'na pokon itu dia samina wa tak puluh samina lagu malas tak ngajahan, begitu masalahnya. Akhir romeh kasih guru-guru salahnya tidak pernah mahat, ya pecinta lah, tidak pernah dimahat. Mas tahu NW setelah masuk ke pondok pesantren, karena di pondok pesantren yang itu ibu-ibu Arab Muhammadiyah harap Wahabi dong dari. Muhammadiyah ada, pokoknya serbuk ponpes saya itu, ya. Tapi itulah kehebatan yang bisa yang satukan semuanya. Kan langka seperti itu ya. Nah itu langka seperti itu. Tidak punya ilmu seperti itu. Mau apa saja, Anda mau kusela, mau apa masuk ke ponpes saya, tidak apa-apa yang ya. Nanti saya gulak-gulak dia kan aman. Gitu dia. Jadi Ustaz yang sedikit secara teori ucapannya jak masalah mesan paling NW okat lagu pegawaian jak nol. Suruh nyogolan uang bertah, nyogolan. Suruh uang nyogolan sekerol hawiyah, nyogolan. Bin malas sengaja hal itu tidak. Tomeh lah si guru-guru lain. Aduh si Deni yang elak doang NW. Iya elak doang NW lagu pegawaian si dia Abu Jahal pegawaian. Ini tekan akhir lalu nyari arah perubahan seperti ya ada evaluasinya. Jadi maknanya adalah tidak terlalu tiang panjang melebar, yang sampaikan dulu belum tiang sampaikan pesan Syekhuna ini ya, karena beliau ini suka Malik SMS beliau di mana lagi bahasanya baris Jawa masih lah. Itulah pesan beliau bahwa untuk kita memperkuat diri seperti pernyataan Pak Dewan tadi, kita kompak, kita utuh, kita bersatu, jangan kita saling menjatuhkan, jangan kita saling laporkan. Ada pengurus kami di Lombok Timur, enggak pegawaian, laporan gantung. Aku yang darat gawe dari pengurus organisasi menjadi cabang, anak cabang hanya saya lapor bantu doang gawe. Karena kita semua punya kekurangan, jemaah pengajian. Selapu diberi kekurangan sila. Nah, jualan sabit lah. Nah, jualan baru kah sebut. Nah, di situ di dekat gendang Pelunggur sila. Nah, ini dari pengurus daerah KLU ini, yang beliau langsung dipilih oleh Syekhuna ini. Syekhuna tunjuk beliau langsung menjadi apa Ketua Polo di Wakil ketua. Inilah dia. Wakil ketua 1, ketua 2, satu dah. Ketua 1, masalah ini sudah daerah ini. Insyaallah nanti di akhir saya suruh nyambut nanti beliau ya. Ya, yang tunjuk beliau langsung adalah Syekhuna tunjuk langsung. Karena beliau ini tamat dengan dia. Jadi tetek bengeknya, pahit manisnya organisasi, perjuangan organisasi, beliau sangat tahu. Pada wah nasib TKJ beliau ini. Beliau besar, tegap, lagu di Bani Siak lah. Itulah dia Satullah namanya ini. Jadi ini jadi ketua 1 pengurus daerah Nahdlatul Wathon Kabupaten Lombok Utara. Beliau langsung ditunjuk dan dipilih oleh Syekhuna. Ya, insyaallah nanti Satullah yang ajak Pelunggur nanti ke pengurus wilayah. Nanti Pelunggur punya konsep dulu lah tentang organisasi sehingga Pelunggur nanti bisa membantu pengurus daerahnya. Karena pengurus daerah Pelunggur bukan pegawai negeri. Ustaz Haji Sulhi kan pegawai negeri, repot dia. Ngantor jam 7 oleh jam 5 lelah gawe balik. Tapi itu hanya itulah sebabnya mungkin beliau jarang bersilaturahim kepada Pelunggur Sami. Beliau juga di Aset. Hari ini juga mungkin beliau dipanggil untuk rapat di Anjani masalah lembaga Aset Nahdlatul Wathon. Nah itulah yang pertama harapan daripada Wami Ibnu Fadihin pengurus wilayah adalah agar kita menjaga diri, menjaga organisasi, kita pupuk rasa kekompakan dan kesatuan beserta kesamaan kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menyadari dan mengenal diri masing-masing. Orang yang tidak kenal dirinya, tidak tahu dirinya, pernah berbuat salah, selalu akan menuding orang yang salah. Itu salah jelas. Darat yang pelungguh diwah salah, darat yang pelungguh diwah langgar perintah Allah, apalagi perintah organisasi. Darat yang belum diwah langgar perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi perintah-perintah Ustaz Salim Selam.
Larangan Allah, perintah Allah, instruksi dari Allah pun kita langgar. Kita tidak taati sila. Itulah keadaan kita. Dengan Allah aja seperti itu, apalagi dengan Ustadz Slim Islam, apalagi dengan teman-teman organisasi yang lain. Maknanya apa? Ingin kami buka wawasan peluguh dalam organisasi. Sekedi salah batur dia datang berhizib, langsung pecah dengan jari ini. Aroni menwe kamu nih, apa namanya? Apa tuh selekek lu belati kan begitu. Ada juga ini pengalaman kami di Lombok Timur yang baru setahun menjadi pengurus daerah BIM. Saling salahan doang gawe, pokok silang gitu. Nden berhizib batur apa para NDN nggak ada kurang ke NW yang sih ini. Gitu. Arak doang. Dia sendiri pernah dituduh kurang yakin, kurang ikhlas di Pak Maulana Syekh Peluguh Tuan Guru. Usak muninu batur jadi sopir. Gara-gara corona sawino. Dek kalau ngajahan, dek kalau ngaji aduh, Pak Guru sing corona, dek takuti berarti peluguh nu kurang yakin di Maulana Syekh katanya. Lamunah model saya, dek yakin di Maulana Syekh saya yakin di dunia ini. Itulah dudah itu biasa, dalam berjuang, dalam kita bergaul biasa seperti itu, tuduhan seperti itu, harap bakut di hulta, di berhizib atau berbagai macam permasalahan lagi. Itu semua kalau saya pribadi, yang pribadi semua kami maklumi. Oh orang di berhizib, oh sambil berhizib jaga kain, atau berhizib lagu dia tahu macam. Atau tahun macet lagu darah jaga goncengan, atau kurang sehat jaga, dan berbagai macam hal pertimbangan yang kami upayakan sehingga hati kami tidak suudzon, buruk sangka kepada saudara kita sesama organisasi. Iyyakum wasu'al zanni, manik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindari, jauhkan diri dari buruk sangka kepada saudara. Marak itu wantar sila. Abatur dek datang wantuna kau sang repot jaga. Kan orang itu, oh ya budek datang jaga sang, tak si beli minyak jaga. Orang itu, kan tenang kita jadinya. Tapi kalau kita saling pukul, kalau kita saling caci, saling maki, saling pelengek, saling jatuhan, ya kasihan NW ini saja masalah. Baru NW ini akan jaya, baru NW ini akan hebat, maju, terhormat dan bermartabat baik di kalangan rakyat maupun di kalangan para pejabat apabila kita sebagai warga Nahdlatul Wathon kompak, utuh dan bersatu. Kalau tidak kompak, kalau kita utuh, kita bersatu, terhormat kita. Ini bagaimana yang ini selam konflik dengan anak cabangnya, tak jalan roda organisasi. Mari anak cabang konflik malaikat jeranting, ndak saling kewak. Bagaimana nasibnya organisasi ini? Gara-gara kesalahan yang sedikit. Akhirnya kalau kami di Lombok Timur, salah aneh laut tutupi mungkin. Begitulah bahasa kami untuk apa? Untuk kami ya kebau atianan dengan tidak tersinggung lalu. Ya sudah lelah berjuang, berkorban begitu dan begini, lalu kita mata patahkan begitu saja akan kecewa orang. Nah dari itulah. Makanya itulah harapan dari Mami Tuan Guru Patih tadi, bahwa kita memperkuat diri, memperkuat organisasi sesuai harapan daripada Ummuna, harapan dari Sada Syekhuna Raden Tuan Guru Banyak. Ini sinkron atau nyambung kancil pekayunan daripada Tuan Guru Banyak. Nanti pekayunan Tuan Guru Banyak, pekayunan beliau adalah sampaikan kepada warga NW. Mari tolong saya, tolong kebasin Syekhuna berbintan berbicara nani pepatuh pesupuk malik selaku murid-murid Bapak Maulana Syekh. Dimanapun Syekhuna ngaji, kemotok dia. Dimanapun beliau ngaji selalu dia sampaikan itu. Begitu juga pesannya kepada dia, kau sampaikan kepada jemaah. Itu tugas utama, tugas paling berat di Nahdlatul Wathon. Perintah daripada Nini Maulana Syekh setelah saya diangkat menjadi PB, terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, tugas utamanya Syekhuna adalah pepatuh satukan kembali semua warga Nahdlatul Wathon selaku murid Nini Maulana Syekh Basri. Kan berat itu.
dengan wah beseang kesuruh tulak malik aduh begak sengke kurang-kurang solah minyak penik bangun kurang-kurang solah menterit begak sengke sarang kayak kesupuk dengan malik kan begitu. Tapi begitulah tugas harus disampaikan oleh Sayyidina, sehingga dimanapun beliau mengaji, dimanapun beliau mengutus dia, selalu dia ingatkan, sampaikan pesan daripada Nenek Maulana Syekh. Ya, sampaikan kepada para pengurus, permintaan temangkin, adik selaku ke adik kembali ke satu aren. Tetulang di Pak Warga Nahdlatul, kita kembali ke organisasi kita Nahdlatul Wathon. NW hanya satu, lekan zaman Maulana Syekh sampai hari kiamat NW itu tetap satu, yaitu Nahdlatul Wathonnya Bapak Maulana Syekh yang didirikan 1953. Kalau TGB Dr. Zainul Majidiyah ndek NW beliau namanya sudah NWD begitu ya. Kalau kita NW Nahdlatul Wathon. Apa artinya jadi pesan SK Kemenkumham itu di sini juga lah akan lo yang biasa ya. Bingung ini sedang diproses di Jakarta. Proses itu masih tataran elit dulu itu ya. Jadi sudah jelas organisasi kalau yang dipancor dia namanya 2000 ataupun 3 Maret 2021 organisasi dia. Kalau kita aja NW-nya Maulana Syekh terusan sila. Makin wah jelas beda antara NW Maulana Syekh kancil NW-nya Syekh Zainul Majidi. NW-nya Maulana Syekh NW, kalau dia aja NWD namanya. Apa arti NWD? NW Zainul Majidi. Nah itu ringkesan. NWD jadi NW-nya apa jadi kan begitu ya. Itu ringkesan. Oke? Karena kita punya NWD juga, NWDI, NBDI kan itu adalah bernaung di NW. Organisasinya NW, lembaganya, anaknya NWDI dan NBDI. Kemarin ini harus bagaimanapun kita harus sampaikan supaya clear, supaya kelar permasalahannya bahwa organisasi ada NW ada satu kan layak sampai jeluk kiamat, yaitu NW-nya Bapak Maulana Syekh. Kalau TGB mantan gubernur pihak organisasi baru beliau. Oke, dan NWD itu namanya organisasi beliau buat 23 Maret 2021 kan sudah jelas gitu. Jadi tidak ada permasalahan mungkin sudah aman, sudah didamaikan. Jadi Kapolda bahkan Dirjen dari Kemenkumham turun langsung untuk memanggil kedua belah pihak dan mengadakan perumusan atau kesepakatan yang sudah disepakati. Nanti kesepakatannya NW Maulana Syekh yang 1953 sebagai penerusnya, pimpinannya adalah Syekhuna Raden Tuan Guru Bajang. Kalau Pelongo mantan gubernur silakan buat organisasi baru yang berpihak 23 Maret 2021. Jadi baru berumur kita jelo lah. Di mana anak temberat. Di mana anak seceket-ceket pengantenan di langsung nyoblok sarana bukan ini. Oke. Tapi alat organisasi NWD. Nah, bedakan. Kalau kita NWDI. Nah, itu harus disuarakan nanti sebagai pengurus-pengurus Nahdlatul Wathon. Oke, jadi sudah kenal Ibu yang sudah sampaikan bagaimana harapan kami pengurus wilayah, demikian juga Syekhuna pengurus besar Nahdlatul Wathon bahwa permintaan berbicara yang semakin agar selaku warga NW ini kembali kepada NW-nya Bapak Maulana Syekh. Ada selaku murid-murid Bapak Maulana Syekh, hadir tulak tiba NW-nya Bapak Maulana Syekh. Dan keliaran ke sana kemari laut daya timubak kanggo itu kan hak pribadi. Terserah pelungguh Allah kali pihak surga, pihak neraka, terserah. Mau masuk neraka ya silahkan duit akal. Molah tamu neraka jadi berat persyaratan. Jadi sebayang sobo, maghrib bisa neraka wahno pasti jadi susah-susah. Jagor dina amak bilang lemak, penjara dulu baru neraka. Kamu itu
nyopet di langan, di man penjara edung tu dulu pisahkan cematin di janur si batur. Baru tamu penjara, baru tamu neraka. Gampang kalau yang namanya neraka. Tapi kalau surga ya masya Allah berat. Huffatil jannatu bil makarihi wa huffatil naru bis syahawati. Gampang, molah, enak yang namanya masuk neraka. Caranya, jalannya, usaha pegawai untuk tamu neraka. Gampang, main doang, molah doang. Tapi wa huffatil jannatu bil makarihi, lagu jalan menuju ke surga begak sengke, begak berat. Sembahyang subuh berjamaah dia selaput tahu. Sembahyang tahajud tidak semua kita bisa. Beramal membangun pondok pesantren kayak Pak Dewan tidak semua bisa. Ngaji, hadir di pengajian tidak bisa, tidak semua bisa. Hadir di pekan masya Allah gampang. Puluhan ini kaget lamun di pekan Ustaz Umar. Padahal gepeng syukur kesini dapat uang pak nasenek ke bensin ini. Tapi itulah yang namanya huffatil jannatu bil makarihi. Sengkean jalan menuju surga. Berat, tidak semua bisa melakukannya. Lalu jalan ke neraka ya iya, baru enak, nikmat, gampang, tidak susah. Dari itulah NW pun adalah sudah jelas mungkin terserah pelunggu mau iring NW-nya Maulana Syekh atau mau iring NW-nya terserah pelunggu. Terserahnya peluru itu kan hak asasi manusia kita sudah dijamin. Tidak bisa kita larang dia membuat organisasi. Memang undang-undang sudah mengizinkan siapa saja boleh buat organisasi. Yang boleh buat organisasi, Pak Dewan boleh buat organisasi, peluru Bil boleh buat organisasi, silahkan. Tidak ada larangan. Ini cuman makin supaya peluru maklumi NW-nya Maulana Syekh. Itulah yang dilanjutkan dan diteruskan oleh Sayyiduna Hamdan Walidwa Raden Tuan Guru Bajang K. Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin As-Sani yang memang beliau sudah ditentukan, beliau sudah dipilih, beliau sudah dideklarasikan oleh Bapak Maulana Syekh semasa hayatnya Bapak Maulana Syekh. Masih hidup, masih sehat Bapak Maulana Syekh, beliau Maulana Syekh sudah menentukan pilihannya bahwa Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin As-Sani pengganti, ia jadi pengganti Maulana Syekh sudah ditentukan semasa hayat Bapak Maulana Syekh. Nah, dari itulah kali lagi semua sudah kelar, semua sudah clear, akan kembali kepada diri kita masing-masing. Surga neraka terserah tiap pelungguh masing-masing. Wa ma alaina illal balagh. Darat lain tugas Presiden Nabi hanyalah menyampaikan kebenaran. Demikian juga Syekhuna, demikian juga dengan tiang, demikian juga pelungguh nantinya. Tugas kita hanyalah menyampaikan kebenaran. Terserah mau pilih mana, itu dia yang mengetahui. Asalkan kita sudah jelaskan, tiang sudah jelaskan. Oh, jalan ini menuju ke Bayah. Oh, kalau menuju ke mana? Menuju ke Santong lain. Padahal tu Bayah lain. Nyasarlah dia. Mau salahkan siapa? Sudah kita jelaskan jalannya. Nah, ini selanjutnya adalah harapan dari pengurus wilayah kami Khairul Fatihin, Khairul Fatihin adalah dimohon kepada semua cabang untuk segera menyerahkan data maupun SK anak cabangnya, rantingnya, dan didata jumlah pondok pesantren yang ada di cabangnya, jumlah madrasah dan jumlah majelis pengajian. Itu disuruh ya untuk semua cabang yang hadir pada kesempatan ini. Berapa jumlah anak cabang pelungguh SK-nya juga dijilid, satu jilid lah. Bisa harap bagaimana nanti sempurna ini bisa telu anak cabang, dulu hantung dulu kan. Pompes berapa yang anda ketahui ini namanya ini ya sudah sanawiyah, aliyah dan seterusnya, tinggal dilapor dengan secara tertulis. Ini harapan daripada pengurus wilayah. Berapa pompes kita, berapa aliyahnya, berapa SMP-nya, berapa barang-barang itu. Kalau ada majelis pengajian, sila
di dilapor juga, ditulis apa nama majelisnya, majelis pengajian apa, seperti belum sudah maklumi sudah nggih. Nah, jadi ini ke harapan beliau yang di mana lagi katanya beliau. Selanjutnya yang dari anu ini dulu, sudah di Sayuna sudah, dari PW sudah. Nah, ini dari Lobah, bahwa segala permasalahan dalam organisasi telah berakhir secara paripurna, baik secara hukum dan secara fakta. Selesai pokok pada doang kenal ini sudah masuk dalam apa yang sudah kami gariskan tadi. Bahwa kubu yang selama ini sudah masuk, ormas NWDI yang layak 2-3 malam sudah masuk, telah jelas bagi ormas sudah selaku lah. Ada doang kenal, saya dibalik. Tahun itu lain bahasa Jawa ya. Itulah yang pengacara dari bahasa-bahasanya, cuman poinnya akan di sana saja, bahwa jelas makin mana NW-nya Maulana Syekh, mana yang bukan NW-nya Bapak Maulana Syekh. Dan harapan beliau apa tadi, agar kita menjaga diri, menjaga organisasi dengan cara kita saling rangkul, dengan dengan kita saling ajak, dengan kita siarkan organisasi kita adakan program-program yang istilahnya program itu bisa mengajak semua umat, bisa mengajak tetangga, bisa mengajak keluarga, dan program-program itu sebagai wadah untuk menceritakan dan mensiarkan Nahdlatul Wathon. Harapan beliau juga dari Sayuna adalah agar Nahdlatul Wathon, semua pengurus Nahdlatul Wathon agar bertugas, melakukan tugas sesuai fungsinya masing-masing, sesuai bidangnya masing-masing. Kalau menjadi mata, Nabi tugas penentang melihat. Nike, lamun edong apa tugas? Cium nasi, cium kandung, masih nanti sholat. Orang nike, kentok, mendengar, tangan, memegang, kaki, melangkah. Nah, mungkin jangan tangan itu disuruh untuk melangkah. Jangan penentang nike suruh ambil kandung, tidak bisa. Jangan kentok nike suruh berbicara, tidak bisa. Jadi tugas kita masing-masing. Nabi tugas sekretaris sila, Nabi tugas ketua sila, Nabi tugas bendahara sila, Nabi tugas ancak sila, Nabi tugas muslimat sila. Kita bahu membahu. Nit kawak kajenit kasak bunit tahu mesak kedoang endah. Benta mesak pasang ngemik, benta jadi pidato, mesak jadi jamaah ini akan jauh gambaran ini. Nggih, wa fi anfusikum afala tubsirun, firman Allah. Ayat ini sering disampaikan oleh Bapak Maulana Syekh. Awak tani sebenarnya cukup jadi pengajian. Awak teniki cukup jadi pengajian. Nggih, itulah makna wa fi anfusikum afala tubsirun. Awak kemudian girang perhatian sila ini awak ime kiri lain tugas kecil ime kanan. Wah kiri ime kiri tak pernah. Itu aja pendek doang mobil. Ini aja tukang isi gawe ni. Ini tukang anu lah. Apakah pernah begitu? Pernah komplain? Tak pernah. Penantang tak pernah komplain ke hidung. Anggota itu punya tugasnya masing-masing. Demikian juga di organisasi. Tugasnya ngetik kan marah nike. Bendahara tugas kumpulan kepeng kecil bin dengan kepeng. Kan seperti itu. Gitu. Nah, dari itulah sila. Demikian juga di organisasi. Yang anak cabang apa tugasnya, yang sekretaris apa tugasnya, yang ranting napi tugasnya. Silahkan lakukan tugasnya masing-masing. Di KNU ya sampai saat ini belum selesai pelunasan hutang untuk pembangunan Gedung Umuna dan Masjid Najekiyah Anjani. Karena Nabi namanya kebetulan tiang juga menjadi ketua panitia pembangunan Masjid Mahat, yang juga menjadi ketua pembangunan Gedung Umuna. Nah, jadi mereka berat nih, itu sebabnya tiang bebas masuk kemana-mana. Mau masuk Lombok Tengah bisa, masuk Lombok Barat bisa, masuk KNU bisa, masuk keluar daerah pun bisa. Macam begini saya nih bisa semua masuk kalau itu.
Ya, kenapa? Karena itulah memang jabatan yang kami emban, itulah amanah yang diberikan kepada kami oleh Syekhuna maupun Ummuna. Jadi sehingga kemana saja kami tidak susah untuk menghadiri di satu tempat seperti itu. Nah, itulah dia, jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua cabang yang ada di NTB ini sudah kami kumpulkan, sudah kami gerakkan. Untuk apa tujuannya? Pertama, kumpul dulu di Ustadz Slim Islam itu, kalau tidak salah itu di pondok pesantren itu yang ada di Luluan. Kita kumpul di sana dengan cabang Kayangan, dengan para mutaharijat, kita bahas tentang masalah pembangunan masaih. Sebenarnya bangunan masaih kita yang datang dari Mekah, yang kalau datang ke Anjani kita taruh di asramanya Muallimat itu. Jadi ulama datang dari Mekah kita taruh di asrama. Bujeding kode-kode rusunawan, kode-kode jeding. Di semai di daerah sanalah kita taruh beliau. Nah, dasar itulah pertimbangan sehingga kita buatkan untuk sukan atau penginapan, peristirahatan ulama-ulama yang datang dari Mekah Al-Mukarramah, yang mungkin sudah mau dikerjakan ininya niki para di atas nanti. Galuhnya luasnya 40 kali 25 kalau salah. Luas karena aja Syekh harapkan dia Syekh datang. 6 datang langkah siwa. Itu sebabnya kita buatkan rumah penginapan di Anjani. Di sana juga gedengnya Ummuna dan tiang juga sebagai ketua pembangunannya. Nah, itulah saya nagih di Ustadz Slim Islam. Kalau udah dapat berapa belas juta kita dapat Ustadz Slim Islam itu ya. Kira mau Ustadz Slim? Ini kayak kedila tuh. Nah, dia Ustadz Slim itu kan ya. Ya. Oh, ini dia. Oh, itu adiknya berarti itu ya. Oh, ini dia ada. Ini dah pertama 8 sekian, kedua 3 sekian loh. Kok gede lah mungkin ya. Dia semal sebut si Ustadz ya. Tapi insya Allah berapa jatahnya per daerah itu 100 juta. Jatah KD 100 juta, Lombok Timur aja yang jatahnya 1 juta. Yang lain-lain kita jatahkan 100 karena di Lombok Timur luas dia. Ya, kalau Lombok Timur kan sudah KNW yang Lombok Timur kan lain kelasnya, gitu. Warga kita juga banyak di sana. Akhirnya 200 juta tidak begitu susah, sudah lunas. Sementara di KLU ya baru pirawalas juta jaga serah Ustadz Slim Islam dengan Ustadz Agus juga ya. Dari Ustadz Agus juga ada cabang Kayangan, dari Ustadz Slim juga. Tidak tahu pokoknya yang dua ini aja yang kami kenal. Jadi beliau paduka berdua ini aja yang kami kenal. Satu Prabowo, satu JK ini. Ya, jadi berdua saja. Nah, itu sudah kami diskusikan dengan Pak Dewan. Insya Allah Pak Dewan yang melunasi nantinya itu. Ya, ya, itulah dia. Sudah beliau siap untuk melunasi jatah pelungguh-pelungguh yang ada di KLU niki. Nah, itulah kelebihan beliau menjadi dewan. Inilah kelebihan Arab Batuk menjadi dewan umum lah. Arab doang tetap peliwat bareh ya. Arab doang tetap peliwat. Arab doang tetap tolong. Nah, itulah beliau. Alhamdulillah wa syukurillah. Beliau sudah ma'had, sudah kuliah, masyaallah nasibnya dinasibkan oleh Allah menjadi wakil pelungguh-pelungguh kami di DPR tingkat Kabupaten Lombok KLU niki. Kabupaten Lombok Utara. Nah, itulah kelebihannya makanya. Jadi sekarang itulah harapan itulah yang dimanakan oleh Mami dan Guru Patihin tadi, pesan SMS yang sudah saya baca tadi Ustaz Agus ya. Jadi saya belum ngaji ini, masih saya sampaikan pesan-pesan Mami Patihin, pengurus wilayah, masih kami pesankan pengurus besar Nahdlatul Wathon, Bapak Syekh kami pesankan pesan daripada Lebak Nahdlatul Wathon yang hari ini tidak ada yang bisa hadir karena ada rapat LAS Lembaga Aset Nahdlatul Wathon di Anjani yang dipimpin langsung oleh Syekhuna Tuan Guru Madang. Nah, itulah yang dimaksud tadi bahwa kita punya job masing-masing, punya keahlian masing-masing, punya kemampuan masing-masing, punya tugas juga masing-masing. Demikian juga kita punya kekurangan masing-masing.
masing-masing. Ara doang kekurangan, ara doang kelebihan masing-masing. Alhamdulillah wa syukurillah, jatah pelogoh yang 100 juta sisanya nanti akan dilunasi oleh beliau. Tidak tahulah apakah setahun, 2 tahun, 3 tahun, aja kepeng arang kan. Jadi kepeng di pemerintah itu bukan kayak kepeng di paku kita, tidak. Ya, saya pahami bagaimana keuangan di daerah, bagaimana keuangan di dewan, bagaimana keuangan di pedesaan kami tahu. Yes, sekarang rakyat dia tahu kena, dia tahu legu para newara kepeng paku itu ben jamak-jamak. Oh tidak, punya proses dia harus cekat lah, harus lo ilmu, lamun dia lo ilmu, ini sokol kepeng no. Nah itu keuangan yang ada. Nanti bertahap, tidak tahulah apakah tahun ini bisa selesai atau 2 tahun. Yang penting lunas dulu kan menuh. Yang penting peluguh beli pikiran kepeng masih unani. Pikiran hezib pastilah. Sila pikiran hezib yang muslimat, alhamdulillah kami dengar muslimat juga di mana saja sekarang sudah mulai bergerak, mulai mengadakan acara. Sudah semua elemen-elemen organisasi mulai mengembangkan sayapnya. Mudah-mudahan ke depan semakin maju dan maju. Sekarang kan masih mulai tinggi. Nah ini sebagai namanya pesan baik dari wilayah maupun pengurus besar Nahdlatul Watan maupun Lebah yang semuanya berhalangan untuk hadir karena rapat yang mendadak. Bahkan kami menawarkan tadi lunas kalau ada perwakilan silat. Bendahara mau diwakil bendahara ngurus anak-anak kejaluni, tidak bisa. Tuan Guru Hairi penasehat pengurus wilayah tidak bisa. Oh saya ini ketua las sekarang ini, lembaga aset, saya juga harus ikut rapat, tidak bisa hadir. Waduh. Ayo saya mau utus siapa? Lebah mau diutus, oh tidak bisa. Harus Lebah hadir di sini. Agak salah lain silahnya bau darah pun regah. Akhirnya yang sendirilah yang hadir dengan adinda Tuan Guru Abdul Hafiz dan pemuda yang ajak. Seperti itulah sejarah. Insyaallah PW umuna tidak bisa hadir, mudah-mudahan masa mahat nanti masa Mekah jaga mau giliran lema. Wallahu a'lam. Tamara niki nggih. Nah, mara nikilah harapan daripada beliau. Nah, mungkin pada kesempatan ini yang ingin menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan menyambut nisfu Sa'ban maupun puasa Ramadan. Berhubung bareh ke malam adalah malam nisfu Sa'ban, kita di Nahdlatul Watan kita punya apa namanya itu? Ya, lembaga Falakiyah itu. Falakiyah dan astronomi itu PAS seperti PAS ya gitu. PAS, lembaga Falakiyah astronomi, yaitu wakilnya ketuanya adalah Dr. Tuan Guru Yusran Az-Zahiri. Bisa sebenarnya saya ajak